Sari Rasa Channel. Kumaha damang masih inget sama Peter dan adik-adiknya kan? Di akhir film Narnia yang kemarin kan mereka pulang ke dunianya ya. Terus di sequel keduanya ini mereka bakal kembali lagi apa enggak ya? Ya udah deh, daripada bertanya-tanya gini, mending langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Seiring berjalannya waktu, setelah Peter, Susan, Ed, dan Lucy meninggalkan Narnia, datang bangsa Telmarin lalu mulai menyerang Narnia dan kedudukan raja menjadi rebutan di sana. Salah satu orang yang memperebutkan kedudukan itu adalah Miraz, dan sekarang istri Miraz sedang melahirkan anak pertamanya. Profesor yang mengetahui jika istri Miraz melahirkan seorang anak laki-laki langsung mengamankan Pangeran Caspian dan menyuruhnya untuk kabur ke hutan agar tidak dibunuh pamannya yang tak lain ialah Miraz. Dan sebelum pergi, Profesor memberikan sebuah bungkusan kepada Pangeran sambil berpesan untuk tidak menggunakannya kecuali Pangeran sangat membutuhkannya. Karena sibuk menghindari kejaran para prajurit, Pangeran tak sengaja menabrak pohon lalu jatuh terseret kudanya sendiri. Untung dia mampu melepaskan kakinya dan membiarkan kudanya itu pergi. Tapi tiba-tiba dirinya dikejutkan dengan kemunculan dua kurcaci, bersamaan dengan datangnya para prajurit kerajaan. Tak ingin celaka, Pangeran dengan cepat langsung mengambil benda pemberian pamannya yang tak lain ialah terompet lalu langsung meniupnya. Scene berpindah pada Susan dan Lucy yang khawatir karena sekarang Ed dan Peter sedang terlibat perkelahian dengan siswa lain. Tapi untung saja perkelahian itu tak berlangsung lama karena petugas segera datang. Ketika empat bersaudara itu sedang membicarakan sumber masalah perkelahian tersebut, Lucy merasakan kekuatan sihir datang. Mereka pun akhirnya saling berpegangan tangan sampai ketika kereta lewat, seketika terowongan hilang lalu berubah menjadi goa. Di depan mata mereka juga terdapat pantai yang indah. Terlena dengan itu, Peter, Ed, Susan, dan Lucy pun langsung bermain-main. Sampai akhirnya Ed sadar jika kini mereka sedang berada di Narnia. Mereka pun mulai melihat-lihat tempat itu. Dan tidak perlu waktu lama, Lucy ingat jika reruntuhan bangunan kuno tersebut adalah Cair Paravel. Tempat di mana Peter, Ed, Susan, dan Lucy diangkat menjadi raja dan ratu Narnia. Sadar jika Narnia telah diserang, empat bersaudara itu masuk ke sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat peti yang menyimpan senjata-senjata mereka dulu. Tapi ketika dicek, hanya terompet milik Susan yang hilang. Wah, terompet yang mana nih? Kembali lagi ke Miraz yang sedang berbahagia karena kelahiran putranya. Tapi ketika para prajurit pulang dan tak berhasil membawa pangeran, Miraz pun berkumpul dengan para dewan. Sambil menunjukkan kurcaci yang berhasil ditangkap, Miraz menyatakan bahwa pangeran telah diculik oleh bangsa Narnia. Kurcaci itu lalu dibawa ke sungai untuk ditenggelamkan, tapi keberadaan mereka dipergoki oleh Susan dan yang lain. Susan pun dengan cepat memanah para prajurit itu, sedangkan Peter menolong kurcaci yang tenggelam. Tapi bukannya berterima kasih, si kurcaci malah marah-marah karena Peter dan yang lain membiarkan para prajurit kabur. Namun tidak lama si kurcaci sadar jika Peter, Ed, Susan, dan Lucy adalah raja dan ratu Narnia di masa lalu. Tapi karena belum percaya 100%, kurcaci pun mengajak Ed untuk duel. Ketika terpojok akan ketangguhan Ed, kurcaci pun yakin, lalu berkata jika terompet yang dibunyikan oleh Caspian waktu itu berhasil membawa mereka kembali. Oh, ternyata fungsinya gitu toh. Untuk menyelesaikan masalah yang ada, Peter CS kembali melanjutkan perjalanan sambil mendengarkan kurcaci bercerita tentang Narnia yang diserang oleh bangsa Telmarin dan Aslan yang tak pernah kembali lagi. Ketika mereka menepi, Lucy tertarik dengan beruang yang ada di sana. Namun tanpa disangka jika beruang itu mendekatinya karena ingin menerkam Lucy. Untung saja kurcaci dengan cepat membunuh beruang itu sambil berkata jika Narnia yang sekarang adalah tempat yang sangat liar. Beralih ke Caspian yang ternyata masih hidup. Dia yang bangun dari pingsan setelah diselamatkan oleh kurcaci lain berusaha untuk kabur, tapi bangsa Narnia itu mulai menyerangnya. Hingga kemudian kurcaci itu berhenti melawan ketika Caspian mengenalkan dirinya sebagai Pangeran Caspian ke-10. Dia memberitahu mereka alasannya datang ke hutan, ya karena ingin menghindari Miraz, paman yang selama ini sangat menginginkan tahtanya menjadi seorang raja.
Setelahnya Caspian kembali melanjutkan perjalanan. Tapi ternyata di belakang ada kurcaci dan luwak yang diam-diam mengikutinya. Di waktu yang sama pula datang para prajurit. Mereka lantas memanah pangeran namun yang kena malah si luwak. Ketika pangeran berusaha untuk menolong luwak, sesuatu menyerang para prajurit dari bawah. Dan ternyata itu adalah tikus bernama Ripisip. Awalnya Ripisip tidak tahu jika Caspian adalah orang yang telah membunyikan trompet. Makanya dia ingin membunuh Caspian juga. Tapi dia semakin percaya setelah sekelompok centaur datang. Dan karena sama-sama memiliki tujuan untuk menumpas kekejaman Miras, Caspian mengajak bangsa Narnia untuk bekerja sama dan mengizinkan dirinya untuk memimpin pertempuran. Walaupun tadi sempat terkejut dengan beruang, Peter CS kembali melanjutkan perjalanannya. Namun sayang, karena waktu terus berjalan, air sungai kini telah banyak mengikis bebatuan di sana hingga mereka tak dapat melewatinya. Terpaksa mereka pun harus melewati rute yang lain. Tapi tiba-tiba Lucy melihat Aslan ada di seberang sana. Akan tetapi hanya Ed yang percaya dengan apa yang Lucy ucapkan, sedangkan yang lain tidak. Tapi ketika mencari jalan lain, mereka malah menemukan bangsa Telmarin yang sedang sibuk membangun jembatan. Akhirnya mereka pun kembali ke tempat semula, di mana Lucy melihat Aslan. Lucy yang kesal karena dianggap berimajinasi melihat Aslan tak sengaja terjatuh lalu berhasil menemukan jalan pintas. Singkat waktu, malam pun tiba. Ketika sedang beristirahat, Lucy bermimpi pohon ajaib muncul kembali dan mengantarkan dirinya untuk bertemu Aslan. I've missed you so much. Dia yang sudah bangun lalu diam-diam melewati tempat yang dilihatnya di dalam mimpi untuk bertemu Aslan. Dia yang sangat senang akan bertemu Aslan lagi dibuat kaget oleh kedatangan Peter. Ternyata Peter hanya ingin melindungi Lucy dari Minotaur. Ketika Peter akan menyerang Minotaur dari belakang, datanglah Caspian. Lucy yang sadar jika Caspian ada di pihak bangsa Narnia pun langsung berteriak untuk menghentikan kakaknya itu. Lama-lama Caspian juga sadar jika orang yang baru saja diserangnya adalah Raja Agung Peter. Semua bangsa Narnia yang melihat kedatangan Peter dan saudaranya pun langsung memberikan sambutan dan penghormatan. Lalu mengajak mereka kembali menyusuri kastil dan meja batu yang telah pecah. Mereka kemudian mulai menyusun strategi dan tidak perlu berlama-lama langsung menjalankan misi dengan masuk ke kastil bangsa Telmarin. Satu persatu rencana berhasil dilakukan hingga akhirnya berhasil masuk. Tapi ketika tahu jika profesor ditangkap, Caspian meminta waktu kepada Peter dan yang lain untuk menolongnya. Sebenarnya tidak ada waktu untuk itu, tapi Caspian berjanji akan kembali lagi tepat waktu hingga membuat Peter CS pun setuju. Setelah berhasil melepaskan profesor menyuruh pangeran untuk berhati-hati kepada Miras, agar nasibnya tidak sama seperti almarhum ayahnya. Caspian yang bingung pun bertanya, emangnya kenapa? Ternyata ayahnya Caspian itu mati karena telah dibunuh oleh Miras yang ingin sekali merebut tahtanya. Emosi dengan kenyataan itu, Caspian langsung masuk ke kamar Miras dan berniat untuk membunuhnya. Di waktu yang sama juga, Susan dan Peter datang. Karena situasi semakin menegang, Miras menyuruh istrinya untuk memanah Caspian dan dia pun melakukannya sampai membuat Caspian tak berdaya. Di atas kastil, Ed yang bertugas untuk mengawasi keadaan tak sengaja menjatuhkan senternya, sampai salah satu penjaga di sana mengambilnya. Mungkin terlihat biasa aja ya, tapi gara-gara sinar senter itu, bangsa Narnia yang ada di luar sana mengira telah terjadi sesuatu yang berbahaya. Pertarungan pun akhirnya terjadi. Terlihat Miras menyuruh pasukannya untuk menutup gerbang. Peter yang sadar akan hal itu kemudian menyuruh pasukannya untuk mundur agar tidak terkurung. Tapi sialnya tidak semua pasukannya bisa lolos. Sebagian dari mereka ada yang telat saat kabur dan akhirnya terkurung di kastil. Keesokan harinya mereka pun pulang. Lucy yang baru bangun menjadi bingung. Peter juga kemudian menyalahkan Caspian atas kejadian semalam karena tak mengikuti perintahnya. Dia menganggap akibat dialah para bangsa Narnia banyak yang terkurung di kastil bangsa Telmarin. Caspian yang tak terima pun menyerang Peter dan lagi-lagi Lucy melerai perkelahian mereka. Di kastil kini Miras telah dilantik menjadi raja karena para dewan mengetahui jika Caspian telah menyerang alias telah berkhianat. Dia juga telah berhasil mendapatkan pasukan dari berbagai wilayah untuk melakukan serangan balasan kepada bangsa Narnia nanti. Kembali lagi ke Caspian yang sedang menyendiri. Tapi tak lama kurcaci datang sambil berkata jika ada ratu yang bisa membantu dia jika dirinya mau.
Karena penasaran, Caspian pun mengikuti kurcaci itu menuju tempat si ratu berada. Perasaan udah nggak enak nih, ratu yang mana nih? Dibantu oleh monster yang membacakan mantra, tembok es itu muncul dan di dalamnya terdapat sang ratu yang tak lain adalah penyihir putih. Walah cowok, bener dugaan aing deh. Penyihir terus merayu Caspian untuk memberikan setetes darahnya agar ratu bebas dan bisa membantu. Tapi hal itu gagal karena Peter CS datang. Ed juga berhasil meruntuhkan es itu dan penyihir pun menghilang. Beleguk emang si kurcaci teh. Keesokan harinya terlihat begitu banyaknya pasukan Telmarin yang datang ke Narnia, tapi pertempuran tak langsung dilakukan. Peter CS pun kembali menyusun rencana mengalahkan Miras dan pasukannya. Sampai kemudian Caspian memilih sebuah usulan agar pertempuran nanti tak ada pertumpahan darah lagi. Ternyata rencana itu adalah mengajak Miras untuk melakukan pertarungan tunggal antara Miras dan Peter. Dan siapa yang menang dalam pertarungan tersebut, maka dia bisa menguasai kedua wilayah. Sebenarnya udah kelihatan kalau Miras tuh takut, tapi karena tak ingin malu dan kelihatan lemah di depan para dewan, dia menyanggupi tawaran tersebut. Sementara di tempat lain, Lucy dan Susan akan pergi mencari Aslan. Ketika Caspian ingin mengembalikan trompet milik Susan, Susan menolak. Dia berkata simpan saja dulu, barangkali Caspian ingin memanggilnya lagi. Ketika Peter sudah mulai bertarung dengan Miras, di tengah jalan Susan menyuruh Lucy untuk pergi sendirian. Itu karena dia ingin melindungi Lucy dari kejaran para prajurit Miras. Di waktu yang sama pula, ketika Susan terpojok, Caspian datang untuk menolong. Mereka kemudian pulang ke kastil untuk mengawasi pertarungan yang sedang berlangsung. Karena sama-sama kelelahan dan terluka, Miras memberikan waktu 3 menit untuk beristirahat. Peter lantas menyuruh Susan agar berjaga-jaga di atas kastil karena tak yakin dengan ucapan bangsa Telmarin. 3 menit pun telah usai. Kini pertarungan kembali dilakukan dan semakin sengit seiring berjalannya waktu. Miras yang tak sanggup untuk melakukan perlawanan lagi meminta untuk istirahat sebentar. Tapi ternyata itu hanyalah tipu dayanya. Tiba-tiba Miras bangkit dan berniat untuk menusuk Peter dari belakang. Untung saja Peter langsung sadar akan hal itu. Dia sontak balik badan dan menyerang Miras sampai dirinya berhasil menusuk Miras. Tapi bukannya langsung membunuh Miras, Peter menyuruh Caspian untuk melanjutkan pertarungannya. Karena dia berpikir dia yang lebih berhak untuk melakukan hal tersebut. Tapi gara-gara Caspian tak tega membunuh pamannya sendiri, dia membatalkan niatnya itu dan pergi. Tak lama datang salah satu prajurit untuk membantu Miras berdiri. Tapi dia tiba-tiba menusuk Miras menggunakan panah yang mirip dengan milik Susan, hingga Susan pun dituduh melakukan pengkhianatan. Dari hal itulah pertarungan besar terjadi, karena banyaknya pasukan yang tidak sepadan, bangsa Narnia berusaha memasang jebakan hingga para musuh banyak yang berjatuhan. Susan dan yang lain juga mulai menyerang dengan melepaskan busur panah lalu disusul oleh pasukan lain yang ada di ruang bawah tanah untuk melawan para musuh. Walaupun serangan itu tak mengurangi jumlah pasukan yang ada, tapi Peter dan bangsa Narnia tak pantang menyerah untuk terus berperang. Di tempat lain, Aslan akhirnya datang setelah melihat Lucy sedang dikejar-kejar oleh pasukan Telmarin. Lucy yang sangat senang pun langsung memeluk Aslan. Dia mengungkapkan rasa rindunya kepada Aslan. Dia juga bertanya kenapa Aslan tidak pernah datang dan menolong mereka lagi seperti dulu. Aslan menjawab, jika hal yang sama tidak terjadi 2 kali, tapi bukan berarti dia tidak mau menolong untuk pertempuran hari ini. Kembali lagi ke pertempuran yang sedang berlangsung, tiba-tiba pepohonan kembali hidup dan mulai membantu pasukan Narnia untuk melawan pasukan Telmarin. Musuh yang juga tak kehilangan akal, mereka lari ke tepi sungai untuk memancing pasukan Narnia. Namun baru saja pasukan Telmarin akan melewati jembatan yang belum lama dibuat, muncul Lucy dan Aslan. Pasukan Telmarin ternyata masih ingin bertarung. Mereka tetap menyeberang dan akan melawan Lucy. Tetapi ketika Aslan mengaum dengan keras, seketika air sungai surut lalu muncul lagi dengan bentuk seperti manusia. Tak hanya itu saja, air itu langsung melahap pasukan Telmarin yang ada di sana. Setelah hal itu terjadi, Peter, Susan, dan Caspian kemudian menghampiri Aslan dan memberi salam penghormatan. Tak lupa Lucy memberikan ramuan ajaib untuk Ripsip yang terluka akibat perang tadi.
Kini Caspian telah dilantik menjadi raja. Semenjak itu juga hubungan bangsa Narnia dan bangsa Telmarin menjadi baik. Caspian mengatakan Narnia tetap milik bangsa Narnia, dan mari kita bangun kehidupan yang damai lagi. Akan tetapi istri Miras yang terlanjur malu karena perbuatan suaminya memilih untuk pergi. Aslan pun memberikan gerbang masuk agar istri Miras dan pengikutnya bisa pulang ke tempat asal mereka. Peter kemudian mengajak saudaranya untuk pulang, karena misi sudah selesai. Peter juga memberikan pedangnya kepada Caspian karena takut dia tidak bisa kembali ke Narnia lagi. Perpisahan itu memang sulit untuk dilakukan, tapi mereka bisa melakukannya. Dan kini Peter CS pun kembali berada di gerbong kereta, memakai seragam sekolahnya mereka masing-masing, dan film pun berakhir. Jauh berbeda dari sequel sebelumnya nih, nggak berbeda kerennya maksud saya rasa. Dan menurut Mimin, sequel kali ini malah lebih kompleks. Oke, buat para pengabdi rebahan yang pengen Mimin rekapin sequel ketiga The Chronicles of Narnia, langsung komen di bawah atau DM di IG Sarasa ya. Bye!